Hari ini, kita hidup di tengah jutaan orang yang tidak kita kenal. Kita mematuhi aturan yang sama, menggunakan mata uang yang sama, dan mengakui pemimpin yang sama. Mengapa? Jawabannya dimulai sekitar 12.000 tahun yang lalu, ketika manusia mulai bertani. Pada episode sebelumnya, cerita masa lalu telah mengungkapkan bagaimana manusia mulai bertani. Dari bertani, manusia mulai hidup menetap. Perkampungan kecil mulai bermunculan, populasi terus bertambah, desa-desa berkembang menjadi kota. Dan untuk pertama kalinya, manusia hidup dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika pemburu pengumpul terbiasa hidup bersama dengan kerabat-kerabatnya dalam kelompok yang kecil, kini mereka harus hidup bersama dengan ribuan bahkan puluhan ribu orang yang tidak saling mengenal. Bahkan, seorang antropolog bernama Robin Dunbar menyatakan bahwa manusia hanya mampu mempertahankan hubungan dekat dengan sekitar 150 orang. Lalu, bagaimana masyarakat sebesar ini bisa tetap berjalan? Bagaimana mereka bisa saling bekerja sama? Jika kalian telah menonton cerita masa lalu episode 3, manusia pratani dulu dipersatukan oleh hubungan keluarga, norma kelompok, dan realitas intersubjektif lainnya. Tetapi, kelompok mereka tak lebih dari puluhan hingga sekitar 100 orang. Bagaimana mungkin ribuan orang yang bahkan belum pernah saling bertemu bisa hidup dalam satu masyarakat? Kepercayaan antar individu tak lagi cukup. Manusia membutuhkan sesuatu yang dapat dipercaya oleh semua orang. Bayangkan sebuah desa. Ada 30 orang, tidak perlu raja, tidak perlu kitab hukum, semua saling mengenal. Sekarang bayangkan ada 10.000 orang. Siapa yang akan menentukan kapan irigasi dibuka? Siapa yang akan menyelesaikan sengketa tanah? Siapa yang memimpin perang? Siapa yang mengumpulkan hasil panen untuk persediaan? Dan dari sinilah berbagai kepercayaan bersama mulai berkembang. Kepercayaan-kepercayaan ini kemudian melahirkan berbagai institusi, seperti hukum, aturan, dan kepemimpinan. Semua ini memberi masyarakat cara untuk hidup bersama meski tidak saling mengenal. Namun, aturan hanya akan menjadi tulisan jika tidak ada yang mempercayainya. Dan seorang pemimpin hanyalah manusia biasa jika tidak ada yang mengakui kewibawaannya. Lalu, mengapa ribuan orang mematuhinya? Jawabannya karena mereka percaya. Percaya bahwa aturan itu memang harus ditaati. Percaya bahwa pemimpin itu memang berhak memimpin. Agar aturan dan kepemimpinan dianggap sah, banyak peradaban menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih tinggi. Sesuatu yang dianggap suci. Di kota Uruk, Sumeria, Raja Gilgamesh merupakan manusia setengah dewa dengan kekuatan fisik yang tak terhingga, yang membuat otoritasnya absolut dan sah. Di Mesir, para Firaun dipercaya memiliki hubungan khusus dengan para dewa. Di Babilonia, seorang raja bernama Hammurabi mengaku telah menerima utusan dari dewa. Dan utusan itu adalah aturan yang kita kenal sebagai Undang-Undang Hammurabi, yang berisi dari 282 hukum kuno Babilonia tentang keadilan. Sebenarnya jika kita sangkut pautkan sama masa sekarang, cara kerjanya tidak jauh berbeda. Kini, kita tidak lagi menghubungkan dengan kuasa ilahi, tetapi dengan konstitusi dan lembaga negara. Jika dulu, Gilgamesh memperoleh legitimasi dengan mengaku sebagai manusia setengah dewa, kini seorang presiden memperoleh legitimasinya melalui konstitusi dan lembaga negara. Dan ya, sebenarnya bukan hukum yang membuat masyarakat bisa hidup bersama, melainkan kepercayaan bahwa hukum itu memang harus dipatuhi. Bukan karena semua orang mengenal rajanya, melainkan karena mereka percaya bahwa raja atau presiden memang berhak memimpin. Agar masyarakat menganggap hukum harus dipatuhi dan seorang pemimpin berhak memimpin, diperlukan legitimasi yang diakui bersama. Legitimasi ini bisa berasal dari alasan ilahi, konstitusi, lembaga negara,
maupun sumber kewenangan lainnya. Ketika ada yang melanggar tatanan tersebut, maka tindakan paksaan dan hukuman dari pengadilan, aparat penegak hukum, hingga angkatan bersenjata diberlakukan demi melanggengkan tatanan ini. Bahkan sejak dini, nilai-nilai itu ditanamkan kepada anak-anak melalui keluarga, pendidikan, dongeng, lagu, dan sebagainya, sehingga masyarakat terus mempercayai tatanan yang sama. Ibarat mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam ranah pendidikan untuk mengenalkan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sejak dini kepada anak-anak dan remaja. Semua itu dilakukan agar tatanan ini bisa diteruskan kepada generasi selanjutnya. Dan ya, selama jutaan orang masih mempercayai kepercayaan yang sama, masyarakat akan tetap berjalan. Tetapi, ketika kepercayaan itu mulai hilang, maka tatanan itu pun mulai goyah. Dan dari berbagai kepercayaan bersama inilah, lahir sesuatu yang akan mengubah sejarah manusia selamanya.